Oke, kita start lagi. Tadi pasal yang kedua tentang keterbatasan ya, atau kemampuan kita yang terbatas menggunakan istilah-istilah itu waktu kita berbicara dengan Allah. Ya, sehingga kita hanya bisa mengatakan bahwa Allah itu tidak ini, tidak itu, tidak berawal, tidak berakhir, kekal, tidak diciptakan, tidak berubah, sederhana, tidak bersenyawa, tidak berwujud, tidak kelihatan, tidak dapat ditembus, tidak dapat. Ya, kita hanya bisa mengatakan tidak seperti itu tentang Allah. Nah, itu karena keterbatasan kita gitu. Ya. Tapi Allah itu siapa sih? Ya, kita hanya bisa mengatakan dia pencipta, dia baik, dia adil. Tapi sebetulnya siapa dia? Kita nggak tahu. Jadi kita hanya bisa pakai gambaran-gambaran ya, kata-kata yang mewakili dia gitu. Dan Allah itu siapa? Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha Pemerintah. Ya namanya Allah ya pasti demikian gitu kan. Oke. Nah, lalu kita lebih jauh lagi mengenal di dalam kitab suci bahwa ternyata dia punya 3 keberadaan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Bapa itu yang memperanakan, Anak itu yang diperanakan, Roh Kudus itu yang keluar atau prosesi. Ya, Anak tunggal Allah, Firman Allah, yaitu Yesus Kristus di sini ya. Lalu Rohnya adalah Roh Kudus. Kemudian diceritakan dalam kitab suci firman itu berinkarnasi dari dilahirkan tanpa noda dari anak darah kudus dan bunda Allah Maria ya, dan oleh Roh Kudus menjadi manusia yang sempurna dan seterusnya. Oke. So kita baca lagi. Generasi. Tetapi kita juga tidak tahu dan tidak dapat mengatakan apakah esensi Allah itu atau bagaimana esensi itu pada jalan sebenarnya. Nah, itu tadi saya katakan. Kita tidak bisa mengatakan tidak tentang Allah. Tetapi sebetulnya esensi Allah itu apa? Bagaimana esensi itu ada dalam segala sesuatu? Kita nggak tahu. Terus? Atau bagaimana anak tunggal dan Allah yang telah memusnahkan dirinya sendiri dan menjadi manusia, berasal dari anak darah, dibuat oleh hukum yang berlawanan dengan kodrat, atau bagaimana ia berjalan dengan kaki kering di atas air. Itu bukanlah kemampuan kita untuk mengatakan apapun tentang Allah, bahkan kita berpikir tentang Dia di luar apa yang telah dibagikan secara ilahi kepada kita, baik melalui firman maupun melalui pengetahuan, melalui membuat kami dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, paham nggak ini? Ya, bagaimana kenosis itu bisa terjadi? Bagaimana dia bisa jadi manusia yang lahir dari seorang perawan? Itu berlawanan kan dengan hukum kodrat kita kan? Kita lahir kan dari orang tua kita kan? Jadi kalau pasangan yang lesbi yang gitu itu nggak mungkin bisa melahirkan, benar nggak? Karena itu melawan hukum kodrat. Gitu. Kita lahir dari hubungan perkawinan laki-laki dan perempuan. Gitu. Tapi bagaimana Kristus bisa lahir dari anak darah atau anak perawan? Nah ini berlawanan dengan hukum kodrat. Ya. Atau mungkin bagaimana dia bisa berjalan kaki dengan berjalan di atas air lah, berjalan kaki di atas air gitu. Oke, ya. Nah ini hal-hal yang bertentangan atau yang berlawanan dengan hukum kodrat. Ya. Jadi pasal yang kedua ini mau menceritakan bahwa ada hal-hal yang dapat diucapkan, tapi ada hal-hal yang memang kita tidak dapat ucapkan tentang Allah. Hal-hal yang dapat kita ketahui, tapi ada hal-hal yang tidak dapat kita ketahui. Artinya hal-hal yang memang kita nggak bisa pahami. Ya, misalnya tentang kelahiran Kristus, mujizatnya, ya, kebangkitan Dia, dan sebagainya. Nah, yang kita bisa tahu adalah bahwa itu sudah diwahyukan kepada kita melalui para nabi dan para rasul, ya, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, sekarang bukti bahwa Allah itu ada, pasal yang ketiga. Coba baca, Raymond.
Ketiga, bukti bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada diragukan lagi bagi mereka yang menerima suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Maksud saya juga diragukan lagi oleh sebagian besar orang Yahudi. Nah, seperti yang telah kamu katakan, pengetahuan tentang keberadaan Allah telah tertanam di dalam diri kita secara pribadi. Tapi karena kejahatan si jahat telah menang dengan sangat kuat terhadap makhluk atau produk manusia, bahkan sampai membuat beberapa orang menyatakan kebenaran Allah. Maka terjadilah dalam kehancuran yang paling bodoh dan paling menyedihkan, yang kebodohannya telah disikapkan oleh Daud, sang pengungkap makna ilahi. Saya berkata orang bodoh itu berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Mazmur 13 ayat 1. Sehingga menemui Tuhan dan para rasulnya yang diberi hikmat oleh Roh Kudus dan melakukan kerja yang keajaiban dalam kuasa dan kasih karunia-Nya, menangkap mereka dalam jalan-jalan mujizat dan menarik mereka keluar dari kedalaman ketidaktahuan kepada terang kebenaran akan Allah. Demikian juga para penerus mereka dalam kasih karunia dan nilai, baik para gembala maupun para pengajar, telah menerima kasih karunia Roh yang menerangi dengan kuasa mujizat dan firman kasih karunia, menerangi mereka yang berjalan dalam kegelapan dan membawa mereka yang sesat ke dalam jalan yang benar. Tapi bagi kita yang bukan penerima karunia mujizat atau karunia mengajar, karena memang kita telah menganggap kita tidak layak untuk itu dengan hasrat kita untuk bersenang-senang, marilah kita sehubungan dengan tema ini mendiskusikan beberapa hal yang telah disampaikan kepada kita tentang hal ini oleh para pemerintah kasih karunia yang terjerumus kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Apa artinya nih, Raymond di sini? Apa bukti bahwa Allah itu ada? Hah? Apa bukti bahwa Allah itu ada? Apa bukti bahwa Allah itu ada? Buktinya ya sepanjang zaman, sepanjang kehidupan manusia itu, manusia selalu berbicara tentang Dia. Ada pengetahuan yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita secara kodrati. Sehingga manusia itu berusaha mencari tahu. Ya, termasuk orang-orang ateis yang menyangkal Allah itu nggak ada. Nah, berarti dia sebetulnya sedang membicarakan, ingin membuktikan Allah itu tidak ada. Ya, nah, itulah pengetahuan tentang keberadaan. Ya, tetapi karena ada kejahatan, jahat menang, ya, dan menguasai natur kodrat kita, ya memang akhirnya ada orang yang menyangkal tentang Allah. Oke, ini karena dosa ya. Akhirnya terjadilah jurang kehancuran. Oke, nah misalnya Daud itu pernah berkata, orang bodoh berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Ya, itu karena memang dikuasai oleh dosa. Ya. Nah, tetapi kita yang memiliki pengetahuan itu atau kita yang percaya itu, katakanlah misalnya murid-murid Tuhan, para rasulnya, ya, bisa mengenal Allah itu karena, atau bisa tahu Allah itu ada, ya, bahkan Yohanes mengatakan bisa meraba, melihat, menyaksikan begitu ya. Karena diberi hikmat oleh Roh Kudus. Ya kan? Nah, misalnya kayak para rasul lah. Waktu awal-awal mereka nggak percaya nggak bahwa Yesus itu anak Allah? Para awalnya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka pada awalnya juga bingung-bingung tentang Allah Tritunggal itu, ya kan? Nah, lalu oleh Roh Kudus lah disingkapkan, ya, transfigurasi, mereka jadi ngerti lewat Yesus dibaptis, akhirnya mereka jadi ngerti gitu, ya. Nah, jadi mereka bisa menarik mereka keluar dari kedalaman ketidaktahuan kepada terang pengenalan akan Allah. Nah, ini kita perlu diberi hikmat oleh Roh Kudus. Gitu. Nah, kita percaya bahwa kita nggak bisa mengenal Allah itu kayak kita
membedah sebuah organ tubuh gitu ya. Karena Allah nggak bisa kita lihat, nggak bisa dibedah gitu. Kita nggak bisa tahu. Ya. Nah, demikian juga para penerus mereka. Siapa para penerusnya itu? Ya para rasul ya. Maksudnya para bapak gereja, para gembala, pengajar, ya. Akhirnya juga menerima apa? Kasih karunia roh yang menerangi. Nah, baru dari situ mereka bisa mengenal Allah. Di sini dikatakan menerangi mereka yang berjalan di dalam kegelapan dan membawa mereka yang tersesat ke dalam jalan yang benar. Ya, oke. Jadi untuk mengenal Allah kita membutuhkan apa di sini? Membutuhkan apa? Kasih karunia roh yang menerangi. Ya. Nah, Saint Siloan mengatakan melihat Allah kita membutuhkan cahaya ilahi. Jadi kayak membuka mata rohani kita. Ya. Nah, itu kasih karunia roh yang menerangi. Coba Hizkia baca. Segala sesuatu yang ada diciptakan atau tidak diciptakan, maka jika segala sesuatu segala sesuatu yang perbedaan yang berasal dari perubahan juga harus tunduk pada perubahan, baik itu binasa atau menjadi sesuatu yang lain dari dirinya melalui tindakan. Tapi jika segala sesuatu tidak diciptakan, maka dalam segala konsistensi mereka juga harus sepenuhnya tidak dapat berubah. Karena hal-hal yang berlawanan dalam kodrat keberadaannya pasti juga berlawanan dalam cara keberadaannya. Yaitu pasti memiliki sifat-sifat yang berlawanan. Siapa kemudian yang akan menolak untuk mengakui bahwa semua hal yang ada tidak hanya yang berada di dalam wilayah Ibra, tapi bahkan para malaikat sekalipun tunduk pada perubahan, transformasi dan pergerakan dari berbagai jenis. Karena hal-hal yang berkaitan dengan dunia rasional, maksud saya, para malaikat, roh-roh, dan setan-setan tunduk pada perubahan benar. Apakah itu kemajuan atau kemunduran dalam kebaikan? Apakah itu perjuangan atau kepasrahan? Sementara yang lain mengalami perubahan penciptaan dan kehancuran, peningkatan dan penurunan kualitas dan pergerakan dalam ruang, maka hal-hal yang dapat berubah juga sepenuhnya diciptakan. Tapi segala sesuatu yang diciptakan pasti merupakan hasil karya dari suatu pencipta, dan pencipta tidak mungkin diciptakan. Karena jika dia diciptakan, dia juga pasti diciptakan oleh seseorang. Dan seterusnya sampai kita pada sesuatu yang tidak diciptakan. Maka sang pencipta karena tidak diciptakan juga sepenuhnya tidak dapat berubah. Dan apakah ini selain Allah? Oke, jadi tadi bukti bahwa Allah itu ada. Yang pertama tadi ada pengetahuan tentang keberadaan Allah, ya, yang tertanam dalam diri kita secara kodrati. Oke, dan itu memang kita harus masuk dulu dalam kasih karunia Allah. Jadi orang percaya, dibaptis dan sebagainya ya. Nah, yang kedua di sini argumennya adalah apa? John Damaskus mengatakan apa? Lihat ciptaan tadi kan, alam semesta ini diciptakan. Oke, nah kalau diciptakan maka dia adalah sesuatu yang bisa berubah, artinya yang fana ya, yang tidak kekal, yang tunduk pada perubahan, bisa binasa. Oke. Nah, tetapi kalau itu diciptakan berarti kan ada ini yang menyebabkannya. Yaitu siapa? Sang pencipta itu. Ya kan? Nah, kalau yang diciptakan itu
sesuatu yang bisa berubah, maka pencipta itu adalah sesuatu yang tidak dapat berubah. Nah, itu argumen yang kedua. Jadi lihat dari ciptaan. Ada ciptaan, maka ada pencipta. Ya. Nah, kalau ada ciptaan, berarti ada dulu nih. Ya kan? Tahu nggak maksud saya? Ada gelas ini karena ada orang yang membuat. Gitu. Nah, ada orang yang membuat gelas, berarti kan sesuatu itu ada dulu. Baru ada ini. Ada orangnya dulu. Nah, orangnya itu berasal dari mana? Ya dari orang yang lain ya kan, dari orang tuanya. Orang tuanya itu berasal dari mana? Dari orang tuanya. Terus menerus, ya kan? Sampai nanti sampai kepada sang pencipta. Apa sampai Adam lah. Adam itu dari mana ada? Kamu ada dari orang tuamu. Orang tuamu ada dari mana? Orang tua lagi. Terus sampai Adam, ya kan gitu. Sampai nenek moyang kita namanya Adam. Nah, Adam itu ada dari mana? Dari penciptanya. Kan gitu, ya. Nah, maka di sini dikatakan apa ya? Di sini dikatakan satu pencipta dan pencipta tidak mungkin diciptakan ya. Mana tadi ya? Jadi kalau kita telusuri ya sampai kepada si pencipta dan pencipta itu tidak berubah. Oke, jadi ada kesinambungan ciptaan ya, pemeliharaan, pemerintahannya mengajarkan kepada kita bahwa memang ada Allah ya yang mendukung, yang memelihara, yang melestarikan, yang menyediakan alam semesta ini. Karena bagaimana mungkin sifat-sifat yang berlawanan, misalnya kayak air dan api itu kan berlawanan ya. Api dan air atau udara dan tanah. Itu kok bisa bersatu sama lain untuk membentuk satu dunia yang utuh. Ya. Dan terus berada dalam persatuan yang tak terpisahkan. Jika tidak ada satu kekuatan yang maha kuasa yang bisa mengikat mereka bersama dan selalu menjaga mereka dari kehancuran. Jadi bukan hanya ada ciptaan, tapi unsur-unsur di dunia ini seperti air dan api kok bisa bersatu gitu ya. Ya, udara dan tanah bisa bersatu. Nah, ini tentu ada satu kuasa, satu kekuatan yang maha yang bisa menciptakan, yang bisa mengikat mereka menjadi satu. Ini kata Damaskus. Oke. Kalau kita baca lagi, Eka. Apakah yang mengatur benda-benda langit dan benda-benda bumi dan segala sesuatu yang bergerak di udara dan di dalam air, atau lebih tepatnya apa yang telah ada sebelum semua itu, yaitu langit dan bumi dan udara dan unsur-unsur api dan air? Apakah yang mencampurkan dan mendistribusikan semua ini? Apakah yang menggerakkan semua ini dengan menjaganya agar dan kekenalan? Bukankah dialah yang menciptakan semua ini dan dialah yang telah menanamkan dalam segala sesuatu yang menjadi alam semesta dijalankan dan diarahkan? Lalu siapakah pencipta segala sesuatu ini? Bukankah dia yang menciptakannya dan menjadikannya ada? Karena kita tidak boleh mengaitkan kekuatan seperti itu dengan sesuatu yang spontan. Sebab seandainya boleh mengaitkan kekuatan, seandainya keberadaan mereka disebabkan oleh hal itu. Bagaimana dengan kekuatan yang mengatur semuanya? Dan izinkanlah kami mengabulkan hal ini jika kami berkenan. Bagaimana dengan sesuatu yang telah menjaga dan membuat mereka tetap selaras dengan hasil dari keberadaan mereka? Jelas ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dari yang spontan. Dan apakah ini selain dari keilahian? Oke, ini maksudnya ngerti nggak? Kalau ada ciptaan dan Allah itu bisa memelihara, menjaganya ciptaannya itu tidak hancur seketika, berarti dia bisa mengatur dong alam semesta ini. Dia bisa mengatur benda-benda langit, planet, bintang, ya, benda-benda yang di bumi,
bahkan segala sesuatu yang bergerak, baik itu di udara, di dalam air, atau lebih tepatnya langit dan bumi dan segala unsur-unsurnya itu kok bisa bersatu dan saling harmonis gitu. Ya, planet-planet, bintang-bintang tidak saling tabrakan. Oke, kalau kita lihat bintang-bintang di langit itu, ya, ataupun perputaran alam semesta ini, nah, itu bagaimana kok bisa begitu harmoni gitu. Nah, Yohanes mengatakan apa? Ada sang pencipta yang menjadikannya ada dan memelihara. Ya. Jadi itu bukan tiba-tiba muncul oleh satu kekuatan yang spontan, misalnya kayak teori Big Bang gitu ya. Jadi zaman Papa Gereja di abad ke-8 itu sudah ada teori yang mengatakan, oh nggak mungkin ada Allah, karena itu munculnya tiba-tiba. Ya ada aja gitu, tiba-tiba ada bumi, tiba-tiba ada manusia, tiba-tiba ada matahari, tiba-tiba ada bintang gitu. Jadi ada satu secara spontan. Nah, misalnya kan apa ya? Spontan, teori Big Bang, ledakan besar. Nah, itu kan salah satunya gitu. Ya, apakah teori spontan ini punya kekuatan untuk mengatur semuanya itu? Ya, ini kan baru kita bicara secara makro ya. Belum kita lihat secara mikro, sel-sel itu, atom-atom itu, ya. Contohnya misalnya sel-sel di dalam tubuhmu aja. Oke. Nah, bagaimana itu bisa membentuk daging kamu? Dari daging kamu membentuk otot. Otot itu kok bisa terikat jadi satu, ya? Akhirnya membentuk ibumu. Ibumu terus kok bisa terbalut di dalam tulangmu? Kok nggak copot gitu ya? Kan? Ya, nah, lalu tulangmu itu kok bisa begitu kuat menampung ya kekuatan otot-ototmu. Gitu. Ya, terbuat dari apa tulangmu? Ayo, tulang kita terbuat dari apa? Yang begitu kokoh gitu ya. Kamu jatuh tidak langsung patah ya, kecuali dari tempat yang tinggi ya. Ya, tapi tulang yang kamu kenakan itu sampai kamu mati loh. Bahkan di dalam kuburan itu masih bentuk tengkoraknya masih ada ya, nggak hancur gitu bertahun-tahun. Oke, itu satu ya secara mikro. Ya, bagaimana tubuh kita. Ya, akhirnya apakah itu kekuatan spontan yang bisa membuat itu semua selaras sesuai dengan hukum-hukum asli dari keberadaan mereka? Ya. Contohnya misalnya darah kita aja, ya, yang terus sirkulasi kan lewat dipompa oleh jantung kemudian diedarkan ke seluruh tubuh sampai ke otak, ya, bahkan masuk ke jaring-jaring kecil gitu, ya. Nah itu bisa ya, nggak ada yang ya kecuali stroke ya, itu error gitu ya, tersumbat gitu. Tapi kalau kita bicara sehat, nggak ada yang tersumbat, lancar semua kan, kecuali kita yang buatnya tersumbat gitu. Sehingga nggak ada bagian dari tubuh kita yang nggak menerima apa aliran darah. Ya darah itu untuk mensuplai oksigen, ya kan, dari napas kita gitu. Nah, gimana itu kok bisa berjalan dengan selaras gitu? Nah, apakah nggak ada satu kekuatan yang membuat itu jadi selaras gitu? Ya. Nah, kalau itu tidak mungkin spontan, ya berarti ada sesuatu nih yang sangat berbeda dari spontan. Apa yang berbeda dari spontan?
yaitu Allah. Ya, nah itu argumentasinya. Jadi pasal yang ketiga, bukti bahwa Allah itu ada apa? Ada pengetahuan tentang keberadaan Allah, ada ciptaan, ya, dan dia memelihara ciptaannya, atau dia mengatur, menjaga semua ciptaannya itu berjalan dengan selaras atau harmoni. Oke, ini 3 pasal dulu ya. Nah, minggu depan kita akan baca pasal-pasal berikutnya. Ini buku yang pertama kita masih bicara tentang Allah, ya. Oke. Itu tolong kalian download materinya. Ini kalian pelajari, kalian baca, ya. Nah, minggu depan seperti biasa kalian kerjakan tugas mingguannya ya. Nah, saya pikir tugas mingguannya kalian bisa pakai kalau kesulitan di WordPress itu baca asennya bisa dari itu banyak ya, dari buku-buku yang di perpus itu. Ya. Nah, itu juga bisa diambil, tidak mesti tanggal yang sama, yang penting 1 hari 1, mau tanggal berapapun oke lah saya pikir ya. Oke. Bisa ambil dari buku itu. Tapi kalau mau mengikuti tanggal hari itu atau dari WordPress itu juga silakan. Sampai di sini dulu. Ya, mari kita berdoa ya.